FWD Podcast Blok-Blokan, bebaskan langkah bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blok-blokan aja! Hai passionate people, welcome back to FWD Podcast Blok-Blokan bersama Madam Sally, Celebrate Living. Di episode kali ini kita akan ngobrol blak-blakan tentunya dengan bintang tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena obrolan kita temanya ini juga spesial, nggak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita udah ngobrolin tentang angka, sekarang kita akan ngobrolin tentang warnai hidupku, jalani caraku. Apa hubungannya nih angka sama warna? Tenang, kita akan kupas lebih lanjut bersama bintang tamu kita kali ini. Sudah hadir tamu spesial dari Color Harmony Indonesia, Mbak Meiske Sania. Boleh nanti aku panggil kakak kali ya, say hi dulu. Halo. Oke, dan gak kalah spesial juga kita udah kedatangan Trailblazers nih, yang juga merupakan Play My Way champion kita, yaitu Mbak Friska Rinanda Derik selaku Regional Sales Head FWD Insurance. Halo. Hai semuanya. Oke, apa kabar nih kakak-kakak semuanya? Baik. Baik. Luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, udah siap dong untuk mengupas lebih lanjut tentang warna gitu ya. Nanti kita akan banyak membahas dengan Kak Meiske. Ini Kak Meiske atau Meiske Oni ya sebenarnya ya? Kakak aja. Asli Indonesia ya. Jadi kita di sini akan membahas lebih lanjut nih tentang tadi temanya kan warnai hidupku, jalani caraku gitu. Apa sih sebenarnya hubungan warna itu dengan kehidupan kita? Apakah membuat lebih cerah atau kenapa nih gitu? Karena di sini ya banyak banget passionate people yang berpikir bahwa kalau ngomongin color gitu ya, itu tuh hanya untuk orang-orang yang kerja dengan profesi tertentu, misalkan makeup artist, fashion stylist gitu kan, atau pekerja kreatif gitu. Karena pastinya kan mereka yang berkutat sehari-hari dengan warna ya. Kalau buat orang-orang biasa gitu, untuk passionate people in general gitu, sebenarnya untuk apa sih personal color itu, Kak? Oke, jadi mungkin diceritain dulu tentang personal color-nya kali ya, Kak. Jadi personal color itu adalah sebuah ilmu yang menghubungkan gitu antara bagaimana warna itu bisa mempengaruhi seseorang gitu. Nah warna itu pengaruhnya kemana gitu ya? Itu ke diri kita sendiri, kayak misalkan bagaimana kepenampilan kita. Bagaimana warna itu mempengaruhi warna kulit kita, bagaimana warna itu bisa enhance feature kita, kayak warna mata kita, atau bisa bikin mata kita atau rambut kita tuh kelihatan kayak lebih stand out gitu, Kak. Begitu. Okay. Kalau itu kan secara penampilan ya, Kak ya. Kalau secara personality tuh bisa nggak sih, Kak, dipengaruhi warna juga? Betul. Nah, jadi itu kan sebenarnya akarnya dari color theory kan awalnya. Terus dikembangin juga setelah mereka melakukan penelitian. Jadi sebenarnya penelitiannya tuh udah ada dari tahun 1900, Kak. Wow. Gitu, ada pakar warna yang memang sudah meneliti, Johannes Itten sama Robert Dorsch gitu namanya. Jadi mereka itu udah mengembangkan setelah udah ketemu nih karakter-karakternya, season-seasonnya, mereka juga meneliti tentang karakter orangnya. Kira-kira kalau seasonnya summer ini orangnya seperti apa, kalau seasonnya spring orangnya seperti apa. Jadi ada secara psikologinya, Kak. Seru banget nih, jadi ini bukan cuma MBTI aja, bukan cuma favorit color aja, tapi juga ada karakter-karakter tertentu ya. Boleh nggak, Kak, diceritain lagi? Oke, jadi ceritain tentang seasonnya dulu mungkin ya, Kak. Jadi personal color itu ada 4 kategori season besar, Kak, season utamanya. Nah kalau di kami ini, aku yang waktu belajar di Korea, kita belajarnya ada 12 sub season kategori gitu. Ada 4 yang utama itu ada summer, ada spring, ada autumn, dan juga ada winter. Mungkin aku boleh sambil tunjukin warnanya kali ya, Kak. Apa sih, dari tadi aku kepo banget nih, udah di pangku-pangku. Iya, yang di pangku ini. Nah ini adalah karakter-karakter warnanya, Kak, dari season-season itu. Jadi sebenarnya kayak perpadu padanannya warna apa sih, terus kayak warna ini tuh warna campurannya warna apa gitu. Kayak yang awal-awal ini adalah warna-warna pastel nih, Kak. Nah pastel itu adalah primary color yang dicampur dengan warna putih, Kak. Jadi warnanya milky seperti ini, begitu ya. Muda-muda gitu ya. Betul, warnanya muda-muda gini, pastel-pastel. Nah terus yang berikutnya ini adalah warna dasi, Kak. Dasi itu primary color yang dicampur dengan warna abu-abu. Jadi warnanya memang muted
gitu. Terus yang berikutnya ini masuk ke warna-warna pastel atau masuk ke mulai warna-warna vibrant nih Kak. Gitu, ke belakang Bright ini. banget semuanya Betul, ya. bright. Nah, ini kayak campuran antara warna vibrant dengan warna-warna pastel gitu di sini. Terus ini juga ada kayak primary color di sini. Ini warna-warna utama yang biasa kita ketahui ya. Betul. Nah, ini kan yang warm tone-nya, ini versi cool tone-nya Kak. Oke. Gitu. Terus juga masuk ke warna-warna deep tone nih sekarang. Nah, warna deep tone itu adalah primary color yang dicampur dengan warna hitam. Agak hitam ya. Gitu. Jadi kita nanti bagi lagi nih dari 4 karakter warna ini, mana yang warm tone dan mana yang cool tone. Terus udah gitu kita bandingkan dengan kita bagi ke seasonnya Kak. Oke. Gitu. Boleh diceritain Kak, season mulai dari mana ya? Kalau season ya spring kali ya. Mulai dari spring, boleh. Spring itu biasanya warnanya apa sih Kak? Jadi kalau spring itu mewakili warna-warna hangat. Jadi sebenarnya spring sama autumn tuh dua-duanya warna hangat Kak. Yang membedakan itu spring itu biasanya warnanya lebih light antara warna-warna pastel atau lebih vibrant sekalian Kak. Gitu. Ini warna spring. Nah yang ini spring. Aku nih cocoknya spring banget nih. Kak Friska cocok nggak spring? Suka nggak? Warna-warna spring suka nggak nih? Kayaknya lebih ke warna lain. Apa tadi yang autumn? Nah ini spring. Kayak gimana? Autumn. Kalau autumn itu tadi antara warnanya bisa ke dusty-dusty. Jadi warna earth tone biasanya Kak. Nah, dusty ke sini, ini warna-warna earth tone, atau bisa juga ke warna-warna yang pekat-pekat Kak, ke warna-warna deep. Oh, oke. Kayak gini. Atau Kayaknya bisa kalau juga aku ke sini. lebih cocok yang pekat ya. Nah, biasanya gitu. Nanti kita coba lihat Coba ya. kita lihat, kita tes ya. Iya, Ini gitu. preference kita apakah benar atau enggak. Betul. Jadi kalau warna-warna spring itu kayak tadi udah sempet aku lihat warnanya tuh lebih ke warna pastel atau warna yang vibrant. Sedangkan kalau autumn itu warnanya lebih ke muted atau warnanya pekat-pekat. Oke. Itu yang membedakan Kalau warm tone. Summer sama kalau, winter. Oke, kalau summer sama winter, kalau summer itu lebih mirip sama spring tapi dia versi cool tone-nya, Kak. Jadi warnanya tuh lebih justru summer pastel-pastel. cool tone ya, Kak? Betul. Oh. Kalau di personal color summer itu cool tone. Nah, warnanya kayak gini. Jadi memang warna-warna yang kalem-kalem ya, Kak, lebih steady-steady. Paling mentok vibrantnya segini. Oke. Gitu. Jadi dia nggak pekat warnanya. Sedangkan kalau winter itu dari warna yang vibrant banget begini, kontras tinggi, sampai ke warna yang pekat-pekat warnanya. Oke. Yang kayak gini. Nah, ini winter. Winter. Iya, nah biasanya dari sini kan kelihatannya Kak karakternya, oh kalau yang ini seperti apa gitu. Nah itu sebenarnya mereka ada penelitiannya sendiri juga Kak, gitu dihubungkan dengan warna-warnanya. Kalau bisa kita telaah lebih lanjut nih Kak, misalkan aku kan spring ya, boleh dong Madam Sally langsung tanya tentang karakternya sendiri ya. Kalau spring itu ibaratkannya itu karakternya seperti apa Kak? Kalau spring itu biasanya lebih ke cheerful, energetic gitu. Jadi ya lebih lebih fun gitu orangnya. gitu Extrovert ya. kayak gitu. Lebih aktif gitu orangnya biasanya. Kalau Kak Friska nih, Sukanya warna apa nih? Sukanya apa nih? Kalau aku ya sebenarnya sukanya itu warna-warna basic. Ya kayak warna black gitu ya, white, kayak gitu. Jadi warna aman sih sebenarnya ya. Kayak gitu biasanya karakternya gimana? Kelihatan gimana? Kalau dari selain warna basicnya, biasanya suka warna apa? Yang lebih vibrant kayak merah gitu ya, merah yang merah bener-bener merah gitu, atau orange, kayak gitu sih. Oke, nah itu biasanya kayak antara kalau nggak ke spring ke autumn biasanya. Tadi kan spring udah kita bahas, kalau autumn tuh biasanya lebih kayak elegan, vibes-nya klasik, elegan, kayak gitu. Tadi kalau aku kan sudah duluan nih testingnya, kita curi start ya. Kalau Madam Sally boleh duluan. Itu udah terkonfirm sama Kak Miska bahwa aku spring memang. Jadi cocoknya untuk pakai yang warna-warna pastel atau warna vibrant gitu ya Kak ya, yang bener-bener sekalian. Nah, nanti Kak Friska tenang aja karena kita akan color test juga ya. Iya, betul. Oke. Terus kalau tadi itu kan tentang background story personal atau color theory gitu ya. Kalau Kak Miska sendiri backgroundnya nih seperti apa sampai bisa mempelajari lebih lanjut tentang warna gitu? Oke, jadi sebenarnya aku awalnya tuh makeup artist Kak. Aku mulai terjun di makeup sekitar tahun 2012 awal lah gitu. Nah terus waktu selama perjalanan makeup ini kan aku ketemu sama orang macam-macam banget ya Kak gitu. Orang dengan berbagai warna kulit, berbagai undertone gitu. Nah dari situ tuh aku mulai menyadari bahwa orang itu ternyata tidak bisa ditemplate ya. Ada orang yang memang bagus dengan warna peach misalkan, tapi ternyata nggak semua orang bagus pakai warna peach loh. Gitu. Mungkin ada orang lain yang lebih bagus pakai warna pink, ada orang lain yang mungkin lebih bagus dengan warna merah, ada orang lain yang mungkin lebih bagus dengan warna coklat. Dari situ aku mulai penasaran, gimana nih ada formulanya nggak sih sebenarnya buat kita lebih tahu kalau misalnya ketemu sama klien dia cocoknya lebih ke warna apa.
sebenarnya awalnya kepenasarannya doang sih Kak. Jadi akhirnya aku mulai cari-cari terus ketemu tentang personal color. Dari situ aku kayak kayaknya aku pengen belajar nih tentang personal color, dan ternyata setelah dipelajari ternyata ilmunya dalam banget ya Kak. Bukan banyak cuman kayaknya yang dikupas gitu ya. Tadi betul. kita sambil testing juga sambil ngobrol-ngobrol. Betul. Dan banyak nggak sekedar undertone, nggak sekedar warm dan cool betul. doang gitu ya. Betul. Lebih banyak lagi. Betul. Jadi bukan sekedar mencari kecocokan warna aja, tapi ini bisa sampai mempengaruhi image kita di hadapan orang lain sebenarnya Kak. Jadi kalau kita pakai warna tertentu, kira-kira memberikan sinyal sebenarnya ke lawan bicara kita image kayak gimana yang akan mereka tangkap gitu Jadi bisa Kak. Warna pun bisa kita sesuaikan sesuai dengan Betul. audiens yang ingin kita tuju Betul, gitu ya. betul. Cocok banget Kak untuk kamu yang Iya, suka iya, ketemu benar. berbagai orang kan, klien, nasabah. Betul. Oh oke. Nggak Nanti sabar. nggak sabar, Nggak sabar buat Nanti personal. ditanya yang warna yang cuan tuh yang mana gitu kan, yang biar deal yang mana. Oke. Biar kelihatan lebih menarik gitu ya. Betul. Betul. Oke. Nah, kalau aku sekarang mau nanya ke Kak Friska nih ya. Kalau Kak Friska sendiri itu stylenya seperti apa sih? Oke. Kalau aku itu cenderung yang simple ya. Stylenya simple. Terus kalau pemilihan color juga aku lebih suka yang basic. Basic Yes. itu as in hitam. Hitam gitu ya. Kebanyakan koleksi aku tuh warnanya hitam. Sebagian ada putih, tapi warna-warna yang lain aku juga punya sih. Tapi memang sebagian besar memang pakai yang hitam. Tapi kalau misalkan dari gaya berpakaian sendiri, kamu lebih suka yang bold kah atau yang professional chic atau gimana? Oke, itu depend ya. Kalau waktu kerja pasti yang office look, yang professional look gitu ya. Tapi kalau aku pas keluar olahraga gitu, aku lebih suka lebih berani sih. Ambil warna-warna yang sebenarnya jarang banget aku pakai kalau waktu kerja gitu kan. Jadi lebih neon kayak gitu-gitu. Nah, Justru kamu kalau di luar ini explore lebih ini ya. Oke. Cuman kalau pas aku pakai warna itu buat kerja kok aku ngerasa kayak kurang cocok ya warnanya gitu. Tapi kalau pas lagi olahraga atau jalan gitu, oh kok lebih keren pakai baju warna gini gitu, lebih kelihatan fresh gitu. Berarti menurut kamu Kak, dengan menyesuaikan style, menyesuaikan warna gitu ya di pakaian atau penampilan kamu, apakah itu membantu kamu untuk semakin mendorong celebrate living nih? Iya dong, pastinya gitu ya. Jadi kalau waktu kerja pakai baju yang sesuai dengan yang aku suka warnanya, itu juga pasti mendorong aku untuk celebrate living. Begitupun juga kalau aku waktu lagi olahraga. Jadi kelihatan lebih bersinar kayak gitu ya menurut aku ya. Jadi itu mendorong banget celebrate living buat aku. Oke, berarti ketika kamu traveling, olahraga, itu bisa semakin mengenhance keunikan personality kamu ya Kak ya. For sure. Play my way. Play my guys. way. Nah, aku sekarang mau nanya ke kedua pembicara kita nih, Kak Miska sama Kak Friska. Kalau Kak Friska ini kan tadi di-mention gitu ya, hobinya itu memang olahraga, suka sekali lari ya Kak ya. Yes. Sudah maraton di berapa negara? Masih 2 aja. Masih 2 aja, tapi kalau di Indonesia? Banyak kota. Banyak kota, amazing. Sama traveling juga suka gitu ya. Nah sebenarnya sejauh apa sih warna itu bisa berpengaruh untuk lebih mengerti gaya hidup masing-masing orang gitu. Sama apakah pemilihan warna itu bisa mempengaruhi keputusan hingga lebih cocok sama karakter kita sendiri nih, dan ada hubungannya nggak dengan pekerjaan gitu? Oke, mungkin kalau dihubungkan dengan karakter biasanya kayak itu relate ya, karena tadi sempat aku mention bahwa sebenarnya ada penelitiannya nih gitu kan. Kalau misalkan kayak orang yang tipe summer misalnya gitu, orang tipe summer tuh orangnya lebih tenang, terus orangnya kayak lebih simple gitu, lebih kalem kayak gitu orangnya. Terus kalau spring tadi seperti Madam Sally gitu ya, memang lebih energetic gitu kan, lebih lively. Kalau tipe yang kayak Kak Friska ini kan tadi autumn, dia memang lebih elegan kayak gitu, vibes-nya lebih klasik kayak gitu. Sedangkan kalau kayak tipe winter itu dia lebih cool, lebih steady, lebih berani mendobrak kayak gitu orangnya. Apa tadi kalau kata Kak Miska city girl gitu ya? City girl, betul. Kalau misalnya Sophisticated betul, gitu. betul banget gitu. Okay. Kalau dari karakternya seperti itu. Kalau tadi terkait
pembuatan keputusan, untuk pekerjaan itu ada hubungannya juga kah? Sebenarnya lebih ke karakternya ya, kan ada yang lebih berani untuk ngambil keputusan, tapi ada juga beberapa yang kayak, oh kalau aku tipenya lebih simple, aku nggak suka yang ribet-ribet, misalnya seperti itu, atau misalkan kayak tipe yang lebih pasti-pasti, yang lebih stabil, kayak gitu juga ada sih Kak. Relate-nya lebih ke karakternya, itu mempengaruhi kan keputusan kita ya Kak, tergantung sama tipe karakter kita seperti apa. Gitu. Lebih ke kayak gitu. Nah berarti kok kayak gitu ya Kak, warna-warna ini tuh bisa menjadi paduan awal kita untuk bantu kita memilih proteksi apa juga gitu ya, itu based on karakter sendiri, kemudian dihubungkan dengan gaya hidup, sehingga bisa memutuskan nih ya apa. Kalau di FWD Insurance nih mungkin Kak Friska bisa bantu jawab nih ya. Oke. Kita kan banyak nih produk yang fleksibel, simple, dan tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Nah, kalau di FWD sendiri, kita tuh banyak banget nih produk yang fleksibel, simple, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah gitu ya. Kalau dari Mbak Friska nih, kan sering ketemu nasabah klien gitu ya, bisa di-share nggak produk-produk FWD Insurance tuh ada nggak sih hubungannya sama karakter tadi? Iya, pastinya ya, tadi seperti udah dijelaskan sama Kak Meiske, kalau pemilihan warna itu juga bisa cenderung untuk pemilihan atau membuat keputusan gitu ya, termasuk pemilihan produk gitu ya. Jadi kalau untuk nasabah-nasabah yang aktif, yang suka traveling, suka olahraga, itu memang kita sarankan untuk ambil produk yang ada proteksi untuk critical illness. Nah, tapi kalau untuk nasabah yang family person gitu ya, itu memang kita akan arahkan untuk yang produk-produk legacy kayak gitu. Contohnya apa tuh Kak? Kalau di Bangka Partner tuh ada apa ya produknya? Oke, kalau untuk yang critical illness kita punya namanya FWD Multiple Protection. Dan untuk yang legacy ada namanya Treasury Legacy Protection. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di www.fwd.co.id. Yes. Nah, jadi mungkin passionate people juga terinspirasi gitu ya abis dari sini. Oh, aku orangnya lebih ke spring nih, aku cocoknya untuk yang aktif gitu. Aku jadi ingin beli asuransi. Apa nih, nanti cek aja langsung di website fwd.co.id, atau bisa juga konsultasi langsung dengan passionate agents maupun passionate insurance consultant dari FWD Insurance. Oke, sekarang daripada penasaran passionate people, gimana sih cara kerjanya color analysis ini sama Kak Meiske gitu ya. Mari kita langsung praktekkan aja nih, kita lihat langsung analisisnya ke Kak Friska. Pantengin terus passionate people dan jangan lupa catat-catat nih biar bisa langsung dipraktekin gitu. Aku izin pasang ini dulu ya Kak. Cover dulu. Sukanya warna apa Kak? Hitam. Kayak warna aman gitu ya Kak? Hitam sama putih. Hitam sama putih. 80% hitam. Oh, oke. Jarang yang warna-warna gitu di wardrobe-nya ada, tapi nggak. Kalau waktu olahraga, yang menceng, yang pink, gonjreng gitu. Tapi kalau kerja, jalan-jalan, lebih warna hitam. Warna-warna basic ke warna hitam gitu ya. Oke, sorry ya Kak. Oke, sering ke belakang dulu. Lihat dulu nih. Ini warna rambut aslinya yang di sini ya Kak. Terakhir diwarnain kapan? Berapa bulan yang lalu? 2 minggu ya? Oh, nggak begitu kelihatan ya kalau 2 minggu. Soalnya di sini dia lebih ke coklat kan Kak. Kalau di sini dia memang kayak lebih ke dark brown gitu. Terakhir diwarnainnya apa? Dark brown. Dark brown. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini warna pastel. Ini pastel warm. Yang ini pastel cool. Primary color. Oke, terus ini masuk ke deep tone, jadi primary color dikasih warna hitam sedikit, dicampur warna hitam. Ini yang cool tone-nya, ini dark tone warm, yang ini dark tone cool. Oke, lagi ya. Coba. Ini pastel warm, pastel cool.
Jadi kita lihatnya mana yang warna yang ketika dipakai warnanya itu pantulan ke wajahnya bagus. Kayak pantulannya misalkan kayak bikin kulitnya kelihatan lebih merata, matanya lebih berbinar, kayak lebih stand out, kulit wajahnya lebih merona gitu. Udah hanya dari warna pakaiannya aja. Jadi itu standar yang kita cari. Tapi kalau misalkan pas lagi dipakai, nah kayak gini nih Kak, kelihatan jadi ada pantulan abu-abunya, itu kita nggak pilih kan. Berarti bukan. Nanti kulitnya baik-baik aja disangka kusam gara-gara salah warna baju. Gitu. Ini primary color. Nah, tadi itu yang ini primary color. Kalau yang di belakangnya ini primary yang sudah dikasih sedikit warna hitam, Kak. Yang ini. Jadi dia warnanya lebih pekat gitu loh, Kak. Ini warm tone-nya, yang ini cool tone-nya. Harus lihatnya lebih objektif. Nah, ini warna hitam. Warna hitam termasuk di dalam situ. Oke, nanti kita lihat ya. Aku cobain dulu di sini, Kak. Ini tuh primary color yang udah dicampur sedikit warna hitam. Jadi warnanya udah diturunin, Kak. Bukan primary banget. Gitu. Oke. Ini kuning, ini tuh bisa diturunin lagi sedikit digelapin, itu jadinya mustard. Ya, mana yang mustard? Ini bagus. Kelihatan jadi agak gelap nggak sih Kak pantulan di sini? Iya, sedikit ya. Aku bandingin si biru ini sama hijau ya. Ini lebih rata dibandingin yang ini. Iya. Ya, kelihatannya. Kalau pakai gini kulitnya kelihatan kayak lebih merata banget. Kayak udah pakai skin tint gitu Kak. Tapi kalau di sini, nah di sini jadi kelihatan ada beberapa shadow, jadi kelihatan lebih gelap. Sama under eye deh Kak. Lihat ini sama ini. Iya, pengaruh ya? Pengaruh. Karena sebenarnya warna yang kita pakai itu mantul Kak ke wajahnya kita. Nah kalau warnanya itu si warna-warna ini tidak sesuai dengan warna yang ada di kulitnya kita, entah di undertone kita atau skin tone kita, dia bentrok, dia bikin pantulan warna yang lain. Tapi kalau warnanya sesuai sama undertone kita atau sama warna-warna kulit kita, warna feature-feature kita, dia bikin jadi balance, jadi harmonis warnanya. Dia malah nge-support dan keluarin kayak rona wajahnya gitu loh Kak. Oke, pink. Ya, sekarang lebih banyak pakai warna merah. Karena nyesuaiin sama partner kan. Tuh merah mana yang paling cocok? Merah bendera Kak. Merah bendera bagus. Kalau ketemu sama nasabah boleh ya pakai warna colorful gitu, oke juga kah? Atau misalkan kayak harus lebih ke warnanya formal-formal nih, hitam, coklat gitu kan? Sebenarnya bebas sih. Yang penting formal aja. Tapi warnanya bebas ya. Oke. Nah aku mau bandingin dari range warna yang sama Kak. Kalau yang ini kan dari primary color tadi aku udah turunin kasih warna hitam sedikit. Nah aku mau banyakin hitamnya, jadi pindah ke yang sebelah sini. Kita mau bandingin ya Kak. Dari warna ini. Jadi hijaunya kita gelapin jadi lebih ke arah hijau army. Ini aku bandingin karena aku lihat ini si cool tone-nya juga bagus nih. Ini bagus sih. Yang mana? Yang di depan ini sebenarnya ini oke, tapi menurut kulitnya lebih kuning jadinya. Merah bagus. Merah itu warna yang tengah-tengah Kak. Banyak orang cocok pakai warna merah. Gitu kayak merah bendera ini tadi cakep sih. Biasanya merahnya apa yang pakai? Kayak gini-gini. Kayak gini, lebih cerah gitu ya. Kalau aku tuh sebenarnya pakai lebih oke tuh kadang-kadang pakai warna hitam, putih, atau merah gitu.
Sebenarnya kalau orange juga sering juga sih. Dan kalau misalnya pas aku lagi pergi ke customer, itu memang kelihatan aku lebih kayak ngerasa oke banget kalau memang pakai warna hitam sih. Kayak ngerasa Lebih profesional. karena kebetulan customer yang aku temuin gitu kalau misalnya yang orang kayak high profile kayak gitu itu jarang banget mereka pakai warna yang colorful gitu. Tapi kayak hitam Basic ya, warnanya lebih ke warna basic. Emang biasanya kalau untuk acara yang formal kita saranin memang warnanya lebih ke basic color sih Kak. Gitu. Dia lebih support kalau basic color dibandingkan kalau pakai warna-warni. Biasanya kalau pakai warna-warni itu lebih ke arah buat social life, buat kita hangout teman-teman sama keluarga kayak gitu. Atau misalkan acaranya lebih santai nih, misalkan udah kenal baik nih sama customernya, terus kayak ketemunya lebih ke arah kita makan siang bareng yuk, misalkan kayak gitu. Terus itu bisa pakai warna-warna yang lebih colorful. Nah ini aku mau bandingin Kak Priska dari warna yang tadi, warna-warna pekat, sama kita bandingin dengan warna-warna yang dusty nih Kak. Kalau dusty ini warnanya muted, jadi dia itu primary color yang dicampurnya sama warna abu-abu. Nah kita mau lihat nih. Terus kalau misalnya kan kalau hari Jumat gitu kan biasanya kita free ya pakai jeans gitu kan. Kalau ke cabang menurut kakak bagus warna apa yang cocok untuk atasnya biar aku kelihatan lebih fresh gitu? Oke. Nah, kalau aku lihat feature-nya kakak di sini, ini kan kita bandingin nih. Ini kan warna-warna pekat nih, warm tone dan cool tone. Menurutku kayak dua-duanya kakak bisa pakai oke. Yang penting warnanya pekat gitu loh kak. Nah, begitu aku kasih range-nya dengan warna yang dusty, kakak kelihatan nggak kulitnya jadi kelihatan kayak ada grayish. Nah, karena ini sebenarnya pantulan abunya dari si warna kainnya kak. Jadi dia mantul ke wajahnya kita. Semua yang kita pakai sebenarnya mantul sih kak ke wajah kita. Nah, unfortunately kalau buat kakak dikasih warna-warna yang grayish kayak gini, jadi kelihatan kulitnya abu-abu. Nah, jadi kita kerasanya kayak kenapa ya kulitnya kusam kayak gitu. Padahal sebenarnya pantulan dari si ininya, si warna bajunya yang kurang. Nah, kakak itu bagusnya pakai warna yang lebih pekat-pekat kayak gini kak. Warna yang lebih solid. Nah, kalau kayak tadi kakak bilang aku suka pakai jeans warnanya bebas, kakak bisa pakai warna-warna yang solid sih sebenarnya kayak orange. Gitu, kakak mau pakai merah juga bagus gitu. Yang penting kayak warnanya pekat-pekat. Nah, jadi merahnya tuh merah pekat. Boleh ke arah merah bendera kayak gitu, instead of kayak merahnya dibikin dusty kayak dusty pink gitu, akan lebih bagus kalau pakai merahnya yang lebih pekat. Nah, kalau misalnya aku kayak lagi olahraga kan pasti warnanya lebih colorful dan kayak neon-neon gitu kan. Itu yang cocok buat aku yang kayak warna ini bagus kak. Justru kalau pakai warna neon tadi ini bagus nih, orange, merah, kuningnya kayak mustard, yellow mustard gitu, terus kayak hijau-hijau gini juga bagus kak. Nah, berarti udah cocok banget pakai orange ya mas? Iya, sudah mendarah daging ternyata ya kak. Gitu, jadi pakai warna yang lebih pekat-pekat lebih bagus sih kak. Gitu. Sama jeans juga berarti sama kak. Kalau jeans jangan yang wash out tapi cari yang warna birunya biru pekat. Kak, coba lihat lagi tadi yang di belakangnya yang ini. Iya, tapi kan maksudnya warna colorful gini lebih ke buat social life lah kak. Kakak mau pakai olahraga, mau hangout pas lagi liburan nih, pakai warna-warna kayak gini itu boleh. Gitu, ini bagus sih warna-warnanya. Pas juga dengan orange dan yang merah. Sesuai. Iya, ini bagus. Gitu, jadi asal warna pekat bagus sih kak. Mau dibawa ke arah yang lebih deep kayak gini juga oke. Nah biasanya kalau warna deep kayak gini mungkin buat acara pesta ya, keundangan di malam misalkan diundang di mana gitu, dinner gitu, boleh pakai warna-warna yang kayak lebih pekat-pekat gini, kesannya lebih profesional juga sih kak. Kayak gitu. Ini oke sih. Bagus. Akan dicoba. Oke. Aku bandingin satu lagi sama pastel ya kak. Tadi dusty kurang ya, jadi jangan warna yang muted kak. Warnanya harus yang lebih solid. Oke. Nah, ini adalah warna pastel. Sebetulnya kalau dari pantulan, kalau kita cuma lihatnya ke wajahnya doang, pantulannya memang terang kak, karena ini warnanya pastel kan. Tapi kalau dilihatnya secara keseluruhan, sebenarnya kalau kakak pakai baju warna begini, aku lebih fokus lihat bajunya dibandingin wajahnya. Tapi kalau misalkan dikasih warna-warna vibrant begini, walaupun warnanya vibrant, tapi karena feature kakak jadi menonjol gara-gara baju ini, kayak kulitnya warnanya lebih bright, lebih cerah, matanya lebih berbinar, rambutnya lebih kelihatan. Jadi walaupun warna bajunya lebih bright, tapi aku lebih fokus ke wajahnya dengan warnanya kayak gini, gitu, warna-warna yang lebih cerah kak, yang lebih pekat-pekat gitu.
biru malah lebih bagus biru gelap sih Kak. Tadi yang dark, yang navy ya, bagus ya, merah-merah gitu lebih bagus. Intinya kalau Kakak berarti harus dengan warna-warna pekat Kak. Gitu, warna pekat, warm tone, cool tone. Kalau untuk warna cerahnya ini warm tone bagus, tapi kalau untuk warna yang lain lebih banyak range-nya di cool tone sih Kak. Range Kakak melebar ya. Maksudnya melebar, warm tone sama cool tone-nya dua masih oke sih. Tapi warm tone cuma bisa yang gini Kak. Cool tone-nya lebih banyak range-nya, dari warna ini sampai di warna lebih gelap lebih oke. Kayak tadi misalkan hijaunya Kakak cuma bisa pakai hijau yang cerah gini. Tapi begitu aku turunin gelapin jadi hijaunya hijau army di Kakak kurang oke. Benar. Kuning juga kuningnya paling se-mustard aja. Mustard gini masih oke, tapi begitu digelapin lagi dia jadi kuningnya agak olive, itu kurang oke juga Kak. Jadi lebih banyak di warna-warna cool tone-nya. Kayak hijau tuh instead of hijau army carinya lebih ke emerald green gitu kan. Oh iya emerald green. Gitu. Tergantung image apa yang mau Kakak bangun sih. Gitu. Tapi yang jelas Kakak bagusnya pakai warna pekat, jangan yang tanggung warnanya. Iya. Gitu. Soalnya lebih netral sih Kak kulitnya. Kalau netral biasanya range-nya lebih melebar Kak. Warm tone cool tone-nya nggak terlalu jadi masalah, masih bisa kesana kesini. Nah, terus kita mau cobain ini Kak. Kita mau buktiin dari warna makeup nih. Lihat kayak warna makeup ya. Bagusnya warna apa nih? Kayak warm tone atau cool tone lebih bagus. Oke, ini agak pale ya Kak. Kayak warna ini agak pale. Kita nggak pilih warna ini. Kita ke range yang kedua, yang warnanya clear. Oke, ini juga agak lumayan, tapi kita bandingin lagi ke warna-warna yang lebih pekat. Nah, coba ya. Merah sih Kak. Iya. Warna tengah itu pasti bagus banget. Kakak tadi pakai merah bagus, pasti lipstiknya kayak nuansanya dominan merah itu pasti bagus. Kakak mau dominan merahnya agak dikasih ungu sedikit, agak bergendi masih oke, mau dia agak ke warm sedikit masih oke. Biasanya sih Lebih ke orange, jadi kayak tapi ada orange-nya. ada orange-nya. Dia tuh semua lipstick aku beli kayak gitu. Biasanya gitu ya. Beli lagi pas nyampe rumah, itu lagi warnanya. Terus aku kan kemarin juga beli kayak lipstick gitu kan, atau baju yang kadang-kadang pas aku beli online atau apa gitu kan kayaknya bagus. Terus aku udah beli, aku pakai, ternyata kurang. Tapi kan sayang banget ya dibuang. Itu bisa nggak sih dia kalian kayak di mix atau gimana? Bisa banget. Sebenarnya kalau Kakak beli baju nih, ternyata warnanya bukan base colornya Kakak nih. Itu bisa kita akalin kayak misalkan, kita pakai outer lagi yang warnanya base color kita. Jadi pakai outer yang warnanya lebih pekat-pekat gitu. Atau misalkan nggak bisa dipakai outer nih tipe bajunya, kasih scarf Kak. Kasih scarf kayak gitu juga bisa. Atau misalkan tipenya kayak kemeja, kancingnya masih bisa dibuka nih. Nah si kemejanya dijadiin outer aja. Kakak pakai inner yang warnanya base color. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya kalau kita lagi pas pakai baju, misalkan kadang nggak selalu belanja aja ya. Kadang-kadang misalkan, kita harus hadir acara yang dress code-nya ternyata bukan warnanya kita nih. Misalkan buat Kak Friska, contohnya dress code-nya harus warna dusty misalkan. Coba cari dikasih unsur di si dusty itu dikasih tambahan unsur warna base color kita. Gitu, misalkan harusnya pakai dusty pink, Kakak pakai tetap dusty pink, tapi dikasih misalkan dusty pinknya aku cari yang ada corak bunga merahnya misalkan. Gitu juga bisa. Atau juga cari model yang misalkan lebih terbuka sedikit di bagian lehernya. Misalkan kayak modelnya lebih ke v-neck kayak gitu. Itu juga bisa sih diakalin. Jadi kita masukin unsur warna base color kita di warna pakaian yang sebenarnya nggak enhance kita banget gitu loh Kak. Lebih ke netral sih Kak. Kayak warm lebih masuk aja karena warna rambutnya lagi warm Kak sekarang. Tapi ke cool juga masih oke, kayak merah-merah kayak gitu aku ngerasa kayak di cool tone kulitnya lebih bright sih Kak. Jangan terlalu orange aja Kak. Campurannya, jadi kayak lebih banyak merahnya, ada sedikit orange, ada campuran sama coklatnya juga Kak. Gitu, cobain. Oke, gimana Kak? Tadi udah cek personal color kamu dapetnya apa nih? Autumn. Autumn, sesuai dengan tebakan kamu Kak? Iya, sesuai banget. Sesuai banget ya. Tadi autumn apa Kak? Ini ya vibrant ya? Iya, warna-warna yang pekat-pekat sih cocoknya. Pekat, oke. Itu sesuai dengan karakter kamu? Iya. Sesuai banget. Mature, sophisticated gitu ya. Lebih elegan. Lebih elegan, oke. Terus ada testimoni nggak Kak setelah dianalisis warnanya? Iya, jadi kan aku biasanya cenderung pakai baju warnanya hitam atau putih gitu ya. Tapi tadi setelah udah coba sama Kak Meiske, ternyata ada beberapa warna yang harus aku coba nih. Dan emang waktu dilihatin itu kelihatan lebih bright gitu. Jadi aku akan coba beli
Gitu. Yeah. Thank you Kak Miske. Sama. Jangan lupa nanti ketika ketemu klien atau calon nasabah dipraktekin tuh Kak, mana tahu jadi makin cuan gitu kan. Cuan yang paling penting kan. Oke, luar biasa banget obrolan belak-belakan kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Miske dari Color Harmony yang udah memberikan berbagai insight ke kita tentang warna gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan dan belajar tentang warna lebih dalam lagi untuk sesuai dengan karakter dan kebutuhan kita. Thank you juga untuk Kak Friska yang udah mau hadir dan terlibat juga nih di campaign Play My Way FWD Insurance. Dan jangan lupa, terima kasih banyak juga passionate people yang telah menyimak dan mengikuti episode hari ini sesuai dengan passionnya gitu ya, dari awal hingga akhir. Saya Madam Sally undur diri, tapi jangan lupa nih subscribe, like, follow, dan share account media sosial FWD Insurance. Berikan komennya jangan lupa, like juga jangan lupa. PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Let's celebrate living! FWD